Ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Thank you, Jesus. Yesus kekasih
in your presence. We feel your goodness and your greatness. Di hadirat-Mu kami bahagia, Tuhan. Di luar sana tidak ada damai sejahtera. In Jesus, we have the peace. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan lawatan-Mu buat kami. Buat Tuhan yang sudah bangkit dan Tuhan yang menawarkan kami kehidupan yang sejati, hidup berkemenangan, hidup berpengharapan, hidup penuh kemenangan di dalam Yesus. Itu sebabnya kami bawa hidup hati kami untuk menyembah-Mu dan mau berkata, Engkau baik, Yesus. Kau sungguh baik. Bersama dengan umat-Mu, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu, Pastor Tommy Smith, yang Tuhan utus. Urapi dengan pengurapan yang luar biasa. Sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan kami semua umat-Mu percaya bahwa mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, kelepasan akan terjadi. Kuasa kasih Yesus dicurahkan kepada hati kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa sembahyang kami, pujian syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bersuka cita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan. Mari kita sambut dengan sukacita Pastor Tommy Smith yang kembali memberkati hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, sebab Dia baik. Bersama dengan Ibu Poppy ada di sini. Silakan Pak. Luar biasa. Ya, really busy but Tuhan baik. Shalom, 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 shalom. Silakan duduk kembali kalau mau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom dan salam damai sejahtera kepada kalian semua. Happy Resurrection Sunday. Blessings kepada kalian semua, terutama kepada Bapak Gembala, Pak Yunus dan Ibu, serta semua jemaat GBI Rock yang ada di Atlanta. Yang Tuhan panggil ke sini untuk menjadi garam dan terang di Georgia. Haleluya. Supaya seluruh Georgia dapat diselamatkan. Haleluya. Today is the most important day on the Christian calendar. Hari ini adalah hari yang paling penting di dalam agenda Kristen. Kita mau berdoa untuk Amerika. Karena ini hari yang begitu penting. Kalau Yesus tidak bangkit, maka firman Tuhan berkata, sia-sialah kepercayaan kita. Sangat penting kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan seperti seorang dari Washington kemarin yang mau berkata, hari ini adalah Transgender Visibility Day atau apa. Dipakai oleh Satan untuk menghilangkan kebangkitan Tuhan Yesus dengan sesuatu yang sangat kacau dan jahat. Tetapi kita tahu
Seperti hari Minggu biasa, restoran Chick-fil-A tutup. Seperti hari Minggu biasa, toko Habilabi tutup. Karena pendiri dan pemiliknya adalah orang Kristen. Tapi hari ini juga, toko Costco, juga toko namanya Sam's, dan banyak toko lain yang pemiliknya bukan orang Kristen, tapi mereka juga tertutup. Karena mereka mau memberikan kesempatan untuk pegawai mereka punya waktu bersama dengan keluarga untuk beribadah dan untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita ada di sini. Haleluya. Pesan yang Tuhan kasih kepada saya tidak begitu rumit. He arose, He appeared, and He ascended, and He is coming again. Haleluya. Dia bangkit dengan kuasa. Dia menampakkan diri dengan perintah. Dia naik dengan suatu janji. Janjinya dia akan datang kembali. Haleluya. Pada saat itu, setelah Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, banyak orang saya rasa mereka kurang yakin. Mereka kurang yakin bahwa Yesus bisa menggenapi apa yang dia sudah ramalkan. Bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Karena apa? Mereka kurang percaya, kurang yakin. Karena mereka ingat. Mereka ingat the sight of Jesus hanging on the cross. Mereka ingat apa yang mereka melihat Tuhan Yesus digantung pada kayu salib di atas bukit Golgota. Tubuhnya hancur dengan darah. Tubuhnya yang begitu banyak menderita sampai hancur. Ada bilur-bilur padanya. Tubuhnya, his side that had been pierced with a spear. His hands and his feet that were nailed to the cross. Ini yang mereka melihat. Dan ini yang mereka lihat dan ingat. Maka cukup banyak saya rasa kurang yakin Yesus bisa bangkit. Bukan cuma apa yang mereka ingat, apa yang mereka melihat, tapi mereka juga ingat apa yang mereka mendengar. Not just the sight of Jesus hanging on the cross, but the sound of his words. They remembered. Karena dengan suara nyaring, mereka dengar Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kemudian Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dia tidak bernafas lagi. Dia menyerahkan hidupnya. He cried out, it is finished. He took his last breath and life was gone from him. Murid-murid mereka menjadi cerai-berai. Mereka di mana-mana karena mereka takut. Mereka mungkin kurang yakin Yesus bisa bangkit. Mereka kurang yakin Yesus akan hidup kembali seperti yang telah diramalkan. Karena mereka ingat apa yang mereka melihat. Mereka ingat apa yang mereka mendengar. Oh, tapi ini saudara, mereka juga ingat penjaga-penjaga. The security that had been placed in the tomb. Karena mereka menggulingkan satu batu yang besar di depan kuburan. Lalu ditaruh di situ penjaga-penjaga. Karena orang berpikir bahwa murid-murid akan mencuri mayatnya. Dan membuat satu hal Yesus bangkit, padahal tidak. Katanya orang. Jadi tentara Roma harus jaga. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara,
Kuburan yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah kuburan yang dipinjamkan kepadanya. Kalau kita meminjamkan sesuatu, itu berarti kita harus mengembalikan itu. Dan pada hari yang ketiga, batu yang besar udah digulingkan dan Yesus bangkit, dan kuburan yang dipinjamkan dikembalikan, dan Yesus bangkit, dan Yesus hidup, dan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Shita bakashanda babakashi. Ira babakashai. Ini yang terjadi. Kalau mau buka Injil Markus pasal 16, mungkin saya lebih baik baca beberapa ayat supaya saudara bisa tahu. Sebab kita banyak dengar banyak hal, tapi saya mau kasih tahu siapa yang dipakai oleh Tuhan. Injil Markus pasal 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyahi Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Dengar baik-baik. Ini 3 perempuan. Mereka mau melakukan sesuatu karena mereka benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Tapi maaf ya Bu, maaf ibu-ibu, mereka nggak pikir jauh, karena mereka nggak ada lelaki yang bisa bantu mereka menggulingkan batu yang besar itu. Mereka beli rempah-rempah, mereka bikin persiapan, tapi nggak pikir harus ada beberapa lelaki yang bisa bantu mereka. Mereka nggak pikir jauh, tapi mereka melangkah dengan iman. Pertanyaan ini menurut saya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Itu membuktikan bahwa mereka masih berpendapat. Mereka masih berpendapat bahwa mayat Yesus masih ada di dalam kuburan. Karena mereka beli rempah-rempah, itu bukti mereka masih kurang yakin Yesus bangkit. Apalagi mungkin mereka sama sekali nggak percaya saat itu. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Markus pasal 16 ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda. Seorang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ini salah satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Melihat ibu-ibu, melihat perempuan dipakai. Tapi memperhatikan anak-anak muda juga yang dipakai. Pada zaman ini Tuhan Yesus mau pakai anak-anak muda. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, oh ini pesan. Siapa yang berfirman? Siapa yang memberikan pesan dari Tuhan? Anak muda lagi berbicara. Anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Anak muda yang membawa firman yang akan membangun, yang akan menguatkan. Anak-anak muda pada akhir zaman ini, pada zaman Pentakosta ketiga ini, anak-anak muda akan dipakai. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit.
Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi, ayat 7, tetapi sekarang pergilah. Katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepadamu. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat anak-anak muda itu dipakai oleh Tuhan untuk sampaikan suatu pesan yang sangat dahsyat. Murid-murid sudah cerai-berai, mereka sudah takut, tidak tahu apa yang akan terjadi. 3,5 tahun mereka dampingi Tuhan Yesus, mereka melihat begitu banyak bermacam-macam mujizat yang Yesus lakukan. Mereka melihat banyak hal. Mereka melihat orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Mereka melihat Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Mereka melihat 5 jelai roti dan 2 ekor ikan menjadi makanan lebih dari 5.000 laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak yang ada. Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan Petrus diajak oleh Tuhan Yesus berjalan di atas air. Oh, begitu banyak mujizat. Oh, mereka bersama dengan Tuhan Yesus ketika dia diurapi oleh Roh Kudus untuk berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Tapi mereka takut. Tapi ini, siapa yang membawa firman? Siapa yang membawa pesan dari sorga? Siapa yang akan berbicara kepada mereka? Seorang anak muda. Haleluya. Seorang anak muda. Jangan kita pikirkan anak-anak muda nggak bisa buat apa-apa. Tapi anak-anak muda akan menggoncangkan dunia ini bagi Yesus Kristus. Anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, yang mata belum pernah lihat, yang telinga belum pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, lebih daripada kita bisa pikirkan atau bayangkan, karena Roh Allah berkarya di dalam mereka. Ushata papa kasai. Anak muda ini berkata sebanyak 7 hal kepada mereka. Yang pertama, jangan takut. Do not fear. Yang kedua, kamu mencari Yesus yang disalibkan. You are seeking the Jesus who was crucified. Jesus is not here. Yesus telah bangkit. He has risen. Jesus is not here. Number 4. Yesus tidak ada di sini. Yang kelima, silakan lihat kuburan ini yang kosong. Inspect it for yourself. Look at itself. Step in it yourself and make an examination. You bisa memeriksa sendiri kalau nggak percaya. Itu anak-anak muda berkata, ya silakan masuk, cari aja. Dia tidak ada, dia sudah bangkit. Maka anak-anak muda memberikan bukti. Nomor 6, anak muda berkata kepada mereka, nah sekarang pergi. Sampaikan berita ini kepada murid-murid dan Petrus. And now go. You go and take this message. You go and take this news. Kamu pergi dan memberitakan Injil ini. Kamu pergi dan sampaikan berita ini kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus, kepada orang yang memang lagi cerai-berai dan takut. Dan akhirnya ayat 7, hal yang ke-7 dari ayat 7 juga. Anak muda ini berkata, di Galilea akan melihat Yesus. Di Galilea akan kamu melihat Yesus seperti ia sudah ramalkan, seperti ia sudah katakan. Hushita papa kasai. Oh, kalau saya melihat ini penuh dengan nubuatan. Kalau saya perhatikan ini, karena pada suatu saat kita benar-benar akan melihat Yesus lagi.
Karena kita anak-anak muda. Ya saya sudah tua tapi jiwa muda. Kita ini dapat tugas untuk sampaikan berita ini kepada dunia. Oh, kalau saya melihat Yesus bangkit. Yesus bangkit dengan kuasa. Yesus bangkit dengan kuasa ilahi. Tetapi itu bukan akhirnya jadi kisah ini. Karena bukan hanya Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri dengan perintah memberitakan Injil. Not only did Jesus arise. Ingat, tadi saya berkata, He arose. He appeared. Ini yang dia lakukan. Dia menampakkan diri. Kisah Rasul 1 ayat 3 berkata, dia menampakkan diri berulang-ulang kali selama 40 hari. Acts 1 verse 3 says that He appeared. Over a period of 40 days, He repeatedly over and over appeared. Dia lagi memberikan bukti kepada mereka. Kalau mereka masih kurang yakin, kalau mereka masih kurang percaya, kalau mereka masih ragu-ragu, Dia mau menguatkan iman dan kepercayaan mereka. Maka Dia berulang-ulang kali menampakkan diri. Itu sebabnya Bapak Pendeta Pak Yunus ini, kita harus berulang-ulang kali berkhotbah. Kadang-kadang khotbahnya miripnya sama, supaya betul-betul mereka menangkap dan dapat. Dia berulang-ulang kali. He appeared repeatedly to build their faith. Itu Dia menampakkan diri kepada mereka. Dan Dia mau menambah. Ya, firman Tuhan mencatat sebanyak 17 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kalau saya baca firman Tuhan mencatat, saya hitung sebanyak 17 kali. Read the Bible, and the Bible mentions 17 times Jesus appeared to them. Oh, saya ingat firman Tuhan. Saya ingat mereka, dan bisa bayangkan mereka lagi takut, lagi cerai-berai, lagi tidak tahu apa. Dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Nama saya Thomas. Thomas, murid yang banyak orang berkata kurang percaya. Dari waktu anak kecil menyanyi dan mereka sebut masalah-masalah satu demi satu, dan salah satu bilangnya teman-teman selalu bicara tentang dia pendek. Nah, saya juga pendek. Nah, ini maka nama saya Thomas yang orang kurang percaya. Masalah Thomas, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Thomas tidak ada. Bukan yang kurang percaya, Pak. Dia kurang beribadah. Kalau kurang percaya, bukan. Dia kurang beribadah. If you don't believe, and you like Thomas, my name's Thomas. It's not that you don't believe, it's just you don't go to church enough. Karena Tuhan Yesus menampakkan diri. Thomas nggak ada, yang lain ada. Yang lain sudah melihat. Murid-murid semua kurang percaya karena mereka dapat bukti dari Maria Magdalena dan dua ibu lain. Murid-murid kurang percaya kepada mereka juga. Mereka mau melihat dengan matanya sendiri sama dengan Thomas. Tapi ketika Tuhan Yesus masuk dan Thomas ada. Saat itu. Mana? Oh ya. Haleluya. Thomas berkata, my Lord
and my God. Allahku dan Tuhanku. Dia percaya karena Yesus dia lihat. Saudara, kita harus Thomas, nama Thomas. Jangan bolos ibadah ya. Nama saya juga Thomas, saya lagi berkata kepada diri saya juga ya. Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan pesan. Kenapa Yesus berkata kepada mereka? Seperti Maria berkata, pergi bertemu di Galilea. Tapi Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan satu pesan. Pesan untuk memberitakan Injil. Markus pasal 16 ayat 15. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mark 16 and 15 said, go and preach the gospel to every creature. Itu Yesus menampakkan diri, menguatkan iman kepercayaan mereka bahwa dia bangkit. Tapi itu gak cukup. Dia bukan cuma menampakkan haleluya, I'm alive. Bukan cuma haleluya, aku bangkit. Haleluya, kamu pergi beritakan Injil. Itu yang Tuhan Yesus mau. Itu yang Tuhan Yesus mau. Supaya kita pergi kemana-mana, kita memberitakan Injil. Kita menjadikan segala bangsa murid Yesus Kristus. Itu Lukas berkata, Lukas mencatat, Yesus berkata, tapi Lukas yang mencatat dalam Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 48. Bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semua ini. Oh, this must be preached in all nations, beginning at Jerusalem. That Jesus suffered to bring salvation. Sebenarnya satu ayat aja. The gospel in a nutshell. Ayat emas dari seluruh Alkitab sebenarnya. Itu yang kita harus sampaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengerunikan Anak Tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang harus disampaikan. I call it the gospel in a nutshell. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Ini ayat emas dari Injil. Ini berbicara tentang kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar adalah kasih Allah untuk kita. Kasih Allah untuk segala bangsa, segala bahasa, segala kaum, segala suku. Kasih Allah untuk semua orang. Baik yang tinggi maupun kita yang pendek. Buat semua orang. The love of God. Kasih Allah yang begitu besar. Lebarnya, tingginya, dalamnya, panjangnya. Kasih begitu besar dalam 4 dimensi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal. So that he gave his only begotten Son. So that he sacrificed his only begotten Son. Supaya dia mengeruniakan, dia memberikan, dia mengorbankan, dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini pengorbanan yang terbesar. There is no greater sacrifice. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar
daripada Allah sendiri memberikan anaknya untuk Bapak Ibu dan saya. Untuk semua orang. Dan kadang-kadang walaupun tidak cocok dengan kita, orang dalam agama lain, orang dari partai lain, tapi Yesus mati bagi mereka juga. Yesus mati bagi juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang terbesar. Pengorbanan yang terbesar. Dan kesempatan. Kesempatan yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So that's the greatest opportunity. This is your greatest opportunity that you can receive Christ. Kesempatan yang paling besar untuk menerima Kristus. Memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus bangkit dengan kuasa. Dia menampakkan diri dengan satu perintah. Beritakan Injil. Lalu dia naik. Selama 40 hari dia berulang-ulang kali menampakkan diri. Saya nggak punya waktu untuk bahas setiap kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Berulang-ulang. Selama 40 hari itu, dia terangkat ke surga. He arose. He appeared, and then he ascended. Dia naik. Dia bangkit, dia menampakkan diri, dan dia naik. Dia naik ke surga. Oh. Dia naik ke surga dengan suatu janji. He ascended up to heaven with a promise. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11. If you're following along in the English Bible, it's Acts chapter 1 verse 8 through 11. Dia memberikan janji kepada mereka. Mereka akan jadi saksi di Jerusalem, Judea, Samaria, sampai pada ujung bumi. Setelah Roh Kudus turun di atas mereka. Sampai Tuhan Yesus lagi memberikan ayat itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dia mulai naik. Nah murid-murid tidak lagi lihat kakinya. Mereka lagi lihat wajahnya. Dia lagi naik. Mungkin murid-murid pikir begini, Tuhan Yesus tambah tinggi ya. Karena dia lagi naik. Mereka nak lihat kaki. Tiba-tiba mereka sadar, dia lagi naik. Kagum mereka. Dia tidak tahu apa yang mereka bisa bilang. Sekarang mereka lagi lihat, dan dia naik. Menjadi saksi di Jerusalem. Naik. Judea naik, Samaria naik, sampai ke ujung bumi. Dia masuk awan. Dan firman Tuhan menerangkan bahwa mereka tidak bisa lihat pandangannya, dia sudah masuk ke dalam awan. Dia naik dengan suatu janji. Ini janjinya.
Tiba-tiba mereka lagi melihat. Dia nggak bisa lihat dia lagi, dia masuk awan. Tiba-tiba 2 orang yang berpakaian putih. The Bible said 2 men in white apparel. My assumption that is angels. Mereka berkata, "Hei orang-orang Galilea, dipanggil mereka. Yesus ini yang meninggalkan kamu. Bukan Yesus lain. Yesus adalah nama manusia. Kristus yang berarti Mesias adalah nama ilahinya. Maka dia berkata, Yesus ini bukan Yesus yang lain. Bukan di dunia Indonesia, tapi di dunia Hispanic. Banyak orang namanya Yesus. Bukan mereka. Malaikat berkata, Yesus ini yang meninggalkan kamu. Yesus ini yang kamu melihat naik ke surga hari ini. Yesus ini selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri kepadamu. Yesus ini yang kamu melihat dimasukkan ke dalam kuburan yang dipinjamkan kepadanya. Yesus ini yang kamu melihat disiksa, dipukuli, disalibkan. Yesus ini yang kamu melihat mengambil nafas yang terakhir dan mati. Yesus ini akan datang kembali untuk kalian semua yang percaya. Kasih. Ini Yesus yang kita nantikan. Ini Yesus yang kita nantikan. Malam sebelum disalibkan, Yohanes 1 Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuhan Yesus lagi berbicara kepada mereka dan memberikan janji ini. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku akan datang kembali. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika, dan Rasul Paulus berkata bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Dan kita yang mereka mati akan bangkit. Lalu kita yang masih ada akan terangkat bersama dengan Tuhan. Dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dia memberikan janji akan kembali. Dan tadi kita menyanyi. Atau mereka singers menyanyi. Because he lives. Karena hari esok. Hari esok ada berita yang baik. Hari esok ada dalam tangan Tuhan. Itu karena Yesus. Dia bangkit. Dia menampakkan diri. Dia naik. Dan Thomas, Yesus akan datang kembali. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar lagi Pak Yunus akan tampil dan memimpin perjamuan kudus. Pada saat kita ikut perjamuan kudus, mujizat akan terjadi. Pada saat kita ikut perjamuan kudus yang memberitakan berita Tuhan Yesus bangkit dan hidup sampai Maranatha, dia datang kembali. Pada saat kita makan roti dan minum anggur itu, yang sakit akan menjadi sembuh. Mujizat akan terjadi. Masalah akan diselesaikan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapak Gembala lagi datang. Amen. Kita berikan kemuliaan sekali lagi. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya ajak bangkit berdiri. Hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Pak Yuldi, Pak Halim. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk karunia yang terbesar. Yesus Kristus, Tuhan, Raja penebus. He is the Lord Jesus. He's the King. He's the God. Engkau telah memberikan tubuhmu. Engkau telah memberikan darahmu yang kudus untuk basuh sucikan kami di segenap hidup kami. Kami semua percaya Tuhan, Engkau mati buat kami, Engkau bangkit buat kami. Bahkan Engkau akan datang kali yang kedua untuk menjemput kami semua. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Berkati perjamuan kudus yang akan kami ambil dengan iman dan percaya. Tubuhmu, hidupmu di dalam kami, darahmu Yesus Kristus menguduskan, menyucikan dosa. Dalam nama Yesus, kami sambut perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Ambil cawan, roti, dan anggur. Percaya karya keselamatan Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukanku. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Angkat ini roti. Lift up the bread. Bukankah saudara, roti yang atasnya kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan bersama adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Amen. Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada hidup yang kekal, ada pengampunan dosa. Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, rapatakarabasika. Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Angkat ini cawan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur bersama adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur cawan ini, kamu pergi dan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. One more time. Karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup.
Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saudara, terima kasih untuk hamba Tuhan Pastor Tommy Smith yang telah sampaikan pesan-pesan Tuhan. Saudara dipulihkan, diberkati, dikuatkan in the name of Jesus. Semua katakan Amin, amin.